Tanah Palestina dan Rakyatnya karangan Dr. Muhsin Muhammad Shaleh terjemahan Warsito LC halaman 8 sampai dengan halaman 11. Selanjutnya Palestina menjadi wilayah yang terlepas berdiri sendiri pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu setelah masa pemerintahan Abu Abbas al-Sifah dengan Remlah tetap menjadi sentral pemerintahan. Setelah terlepas berdiri sendiri, Palestina terbagi menjadi 12 kurah, kota, yaitu Remlah, Eilia, Al-Quds, Amwas, Al-Ladu, Yabna, Yafa, Kaisaria, Nablus, Sebastian, Askalan, Gaza, Beit Jabrain serta bergabung ke dalamnya wilayah pinggiran, Zagar, Diyar Qaum, Lut, Syara dan pegunungan hingga Aila di Teluk Akabah. Adapun kota administratif Yordania, berdasarkan fakta-fakta kontemporer, sekarang ini menjadi bagian wilayah timur Yordania, wilayah utara Palestina dan selatan Lebanon. Ketika itu, Yordania merupakan kota administratif terkecil dari negeri Syam yang berpusat, ibu kota, di Tabria, yang terdiri dari 13 kurah, yaitu Tanah Palestina dan Rakyatnya 2013. Tabria, Samira, Bisan, Fuh, Jursi, Beitras, Jadr, Abil, Susia, Syafwaria, Aka, Kadas, Utara Syafat, dan Sur. Pada masa pemerintahan Mamalik, TH 1250-1517, secara administratif negeri Syam terbagi menjadi beberapa wilayah perwakilan, Niabah. Wilayah Palestina terdiri dari 3 Niabah, yaitu Syafat, Al-Quds dan Gaza. Niabah Syafat meliputi wilayah dari utara Palestina dan selatan Lebanon sampai ke Sungai Litani. Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani di Syam, TH 1516-1918, negeri ini terbagi menjadi 3 ialah, distrik, yaitu ialah Damaskus, Halb dan Tarablus. Setiap ialah terdiri dari beberapa daerah administratif yang disebut Sanajik. Ketika itu Sanajik Nablus, Gaza, Al-Quds, Lajun dan Syafat berada dalam ialah Damaskus. Sanajik Nablus meliputi bagian-bagian wilayah timur Yordania. Ketika dibentuk ialah baru Syaida pada tahun 1660, masuk dalam distrik ini wilayah Syafat yang kemudian sentral pemerintahan berpindah ke Aka pada tahun 1777. Setelah itu turut bergabung dalam ialah Syaida kota Al-Quds, Nablus dan Balka. Dan ketika terbit sistem kewilayahan baru pada tahun 1864, ialah Syaida bergabung dalam wilayah, provinsi, Suriah. Dan ketika dibentuk wilayah, provinsi, Beirut pada tahun 1887, Aka, Balka dan 3 kota lainnya pisah dari wilayah Suriah membentuk provinsi-provinsi, wilayah, baru. Wilayah Beirut membentang sampai penghujung jalan antara Nablus dan Al-Quds, yang mencakup kota Aka dan Balka yang berpusat di Nablus yang meliputi pinggiran Jenin, Bani Sabe, Jamain dan Salt. Saat itu kota Aka mencakup pinggiran Haifa, Nashira, Tabria dan Syafat. Wilayah-wilayah utara Palestina ini masih tetap menjadi bagian wilayah Beirut sampai tahun 1914. Sedangkan distrik Al-Quds, melihat dari urgensi dan kekhawatiran Daulah Utsmaniyah dari ketamakan Zionis Yahudi, serta masuknya campur tangan negara asing dalam urusan Al-Quds, pihak Daulah memisahkannya dari Provinsi Suriah, dan dinyatakan sebagai wilayah otonomi yang berdiri sendiri dan langsung terikat oleh pemerintah pusat sejak tahun 1874. Wilayah ini meliputi bagian tengah dan selatan Palestina, yang diikuti wilayah pinggiran Al-Quds, Yafa, Gaza dan Hebron, Al-Halil. Pada tahun 1909 dibangun pinggiran Be'er Seba'a yang sebelumnya merupakan bagian dari pinggiran Gaza. Melihat kuatnya kekuasaan Al-Quds, beberapa kali terjadi penggabungan wilayah Nablus, Balka, juga pinggiran Nashira selama tahun 1906-1909. Kekuasaan otonomi Al-Quds ini terus berlanjut hingga akhir kekhalifahan Daulah Utsmaniyah. Dari pembahasan yang agak melebar tentang batas-batas geografis Palestina ini, kami sebenarnya hanya ingin menegaskan beberapa makna. 1. Bahwa penamaan Palestina adalah penamaan sudah ada sejak lama, klasik, yang secara galib meliputi daerah antara Laut Tengah, Laut Mati dan Sungai Yordan. 2. Bahwa Palestina adalah wilayah bagian dari negeri Syam. Karenanya, pembagian wilayah secara administratif, penamaan wilayah-wilayah, perluasan sebagian wilayah dan penyempitan sebagian yang lain, tidak pernah memengaruhi perasaan penduduk aslinya, bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari umat Islam yang utuh. Bahwa loyalitas mereka kepada pemerintah takkan pernah goyah selama pemerintahnya adalah Muslim.
3. Bahwa pembagian wilayah secara administratif tidak lain hanyalah pembagian secara teknis belaka, untuk memudahkan kontrol yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah dalam rangka mengelola provinsi-provinsi yang ada. Bahwa perubahan itu tidak memberikan dampak sensitif apapun pada masyarakat umum. Bahwa perubahan ini terjadi sebagaimana terjadi pada negeri manapun saat ini. Mulai dari perluasan, penyempitan atau penamaan kembali terhadap provinsi-provinsi, distrik dan yang sejenisnya tanpa harus merombak esensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hal yang alami apabila wilayah utara Palestina menjadi bagian kota Yordania, juga wilayah-wilayah timur Yordania menjadi bagian Palestina. Kemudian wajar juga bila terjadi wilayah-wilayah utara Palestina menjadi bagian wilayah, provinsi, Beirut, atau kota Nablus menjadi pusat provinsi Balka, dan seterusnya. 4. Bahwa perasaan dan wawasan sempit dan terkungkung tidak pernah terjadi di antara masyarakat negeri Syam dan kaum muslimin secara umum. Bahwa kebebasan untuk berpindah-pindah, bergerak, bermukim, bekerja dan kepemilikan adalah hal yang wajar dan alami yang bisa dilakukan oleh semua masyarakat negeri Syam tanpa ada perasaan sempit dan terikat. 5. Bahwa pembatasan-pembatasan berdasarkan teritorial serta status kebangsaan berdasarkan domisili wilayah sangat jauh dari kehidupan masyarakat muslim sepanjang masa pemerintahan Islam sampai akhir kekhalifahan Daulah Utsmaniyah. Benih-benih kebangsaan dan nasionalisme sempit tidak pernah tumbuh kecuali setelah zaman penjajahan Barat. Namun sayang sekali hal itu tidak mengakar, kecuali dengan munculnya negara-negara domestik Arab dan negara-negara Islam yang berdiri sendiri.